Lalu bagaimana tanggapan pakar pidana terkait kasus pornografi yang menimpa Marcel? Sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana, Feby Mutiara Nelson. Assalamualaikum, selamat petang Mbak Feby. Waalaikumsalam, selamat petang Mas Abraham. Ya, Mbak Feby, saya langsung ke pertanyaan mengenai logika publik. Seseorang yang patut diduga membeli konten pornografi langsung dari orang yang di dalam pornografi tersebut dianggap ini seharusnya tidak bisa dipidana. Bagaimana menjelaskannya? Iya. Baik Mas Abraham. Ini menarik ya Mas Abraham. Sekarang banyak yang ketar-ketir nih dengan dipanggilnya Marcel dari saksi jadi tersangka, jadi apakah jadi tersangka atau tetap saksi gitu ya. Nah kita lihat dari segi hukumnya ya Mas Marcel, karena saya hadir sebagai pakar hukum pidana di sini. Pandangan masyarakat bahwa membeli atau mentransmisikan sebuah akun pornografi itu apakah merupakan ranah pidana atau tidak gitu ya. Nah, kita harus lihat dulu bahwa sebuah tindak pidana itu harus memenuhi unsur kesalahan atau mens rea. Yeah. Apakah perbuatan itu memenuhi unsur kesalahan yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak gitu ya. Nah, untuk melihat apakah sebuah perbuatan melawan hukum atau tidak, kita tentu melihat undang-undang yang mengaturnya gitu. Nah, di dalam kasus Marcel ini kita bisa melihat ada beberapa undang-undang yang dibahas ya di dalam publikasi yang kita lihat. Yang pertama adalah terkait dengan undang-undang pornografi, kemudian juga ada undang-undang ITE gitu kan. Nah, kalau kita lihat apakah ini melanggar undang-undang pornografi? Nah, memang di pasal 5 undang-undang pornografi itu dikatakan bahwa setiap orang dilarang untuk meminjamkan atau mengunduh pornografi. Nah, itu dulu pasal 5 itu mengatakan dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi. Tapi pasal ini tidak berhenti di situ karena dia mengatakan syarat-syaratnya itu ada di pasal 4, Mas Abraham. Nah, di pasal 4 yang dikatakan dengan melanggar hukum itu harus kaitannya dengan dia itu memproduksi ya, kemudian dia memperbanyak atau dia menggandakan, menyebarluaskan dan menyiarkan. Nah, sekarang apakah perbuatan Marcel itu hanya untuk dia lihat sendiri gitu ya, tanpa ada niat untuk memproduksi, kemudian dia yang membuat, dia yang memperbanyak, dia yang menggandakan gitu ya. Karena pasal 4 ini menjadi syarat dari pasal 5 itu, Mas Abraham. Gitu. Iya. Anda sudah nyinggung soal mens rea tadi, soal niat ini kan menjadi sangat penting pembuktiannya dalam pidana. Bahwa Marcel punya cara tersendiri untuk mengklarifikasinya yang mengatakan bahwa ada niat mulia yang dinyatakan untuk membantu ekonomi dari Dea OnlyFans. Bagaimana Anda menjawabnya? Iya, membantu perekonomian ini juga harus hati-hati ya. Apakah yang kita bantu itu melanggar hukum atau tidak tuh, gitu kan? Misalnya ada orang yang kita lihat untuk membantu dia dalam perekonomian, tapi orang itu melakukan pencurian. Nah, apakah ini dapat membebaskan kita dari unsur perbuatan melawan hukum yang kaitannya dengan mens rea tadi? Nah, jadi dilihat dulu yang dibantu itu apakah perbuatan yang tidak melanggar hukum atau melanggar hukum, begitu, Mas Abraham. Oke, jadi sejatinya Marcel ini dalam posisi sulitkah? Iya. Kalau saya melihat karena kita kan hanya mendengarkan info-info yang ada di media sosial atau informasi-informasi yang ada di media elektronik, kalau saya mengatakan kalau dia hanya mengunduh dan mengunduhnya itu tidak untuk disebarluaskan, tidak untuk ditransmisikan, atau tidak untuk diperjualbelikan, atau tidak untuk menawarkan kepada pihak lain, gitu ya. Nah ini mungkin tidak dapat dikatakan dia melanggar hukum itu, begitu, Mas Abraham. Karena kaitannya pasal pornografi ini juga nanti kan dikaitkan dengan Undang-Undang ITE pasal 27 Undang-Undang ITE. Gitu. Oke, terlepas dari orang mempersoalkan akhlak yang bersangkutan begitu ya, saya nggak masuk ke bagian itu. Tapi saya masuk di bagian di mana rekan-rekan yang bersangkutan terkesan memberikan pembelaan terhadap Marcel yang menyatakan bahwa seharusnya ini tidak diproses, mengapa harus dipanggil aparat kepolisian. Anda sebagai pakar hukum bagaimana melihatnya? Iya. Kalau saya melihat begini, saat ini kan dia dipanggil sebagai saksi ya, bukan sebagai tersangka gitu ya. Nah, sebagai saksi ya wajar saja dia dipanggil sebagai saksi untuk bagi penyidik untuk mendapatkan keterangan-keterangan terkait dengan perbuatan dari Deanya sendiri. Karena kan yang membuat dan mentransmisikan itu bukan Marcelnya, tapi Deanya. Nah, untuk mendukung alat bukti yang dibutuhkan oleh penyidik agar dapat terpenuhinya unsur pidana yang didakwakan kepada Dea mungkin gitu ya, maka dia
butuh kan keterangan saksi-saksi. Nah, salah satunya adalah Marcel. Nah, apakah Marcel akan menjadi tersangka atau tidak tergantung nanti dari fakta-fakta yang ada yang dia berikan di dalam pemeriksaan di berita acara. Apakah dia ada niat untuk mentransmisikan gitu ya, ataukah dia ada niat untuk memperjualbelikan atau menggandakan? Nah, ini kan faktor lain, apakah nanti bisa terjerat atau tidak dari situnya, begitu, Mas Abraham. Ya, kita tunggu artinya ya, Mbak Feby Mutiara Nelson. Terima kasih waktu Anda bergabung bersama kami. Proses hukum terhadap Marcel Widianto sebagai saksi setidaknya hari ini diperiksa. Kita tunggu informasi lanjutnya. Iya, baik, terima kasih, Mas Abraham.